sebelum pendekar Guo Jing meninggal dalam pertarungan di Xiangyang. Pendekar pedang Yang Guo membuat pedang yang terbentuk dari besi sien. Pedang penguasa langit dan golok pembunuh naga merupakan dua pusaka sakti. Sejak itu, dunia persilatan berlomba memperebutkan dua pusaka itu. Terjadilah pertumpahan darah. Raja Singa Emas Sekte Ming mendapatkan golok pembunuh naga. Kakak seperguruannya Cheng Kun mau merebut pusaka tersebut, Lalu memfitnahnya, membunuh ratusan orang dan pendekar hebat dari ke-6 perguruan. membutakan mata Si Sun atau Singa Emas, Untungnya Zhang Qiushan menyelamatkan Si Sun, membawa kabur kekasihnya Yin Susu dari kelompok Kangou, mengasingkan diri di Pulau Pinghuo. dikaruniai putra bernama Zhang Wuji. Lalu bagaimana kisah Wuji di Kung Fu Cult Master 2022? Ikuti konten ini, Dari jutaan kisah menarik, dan dari setiap kisah, Wuxia, 明教光明左是楊少。cerita dimulai dari Zhang Wuji yang sudah berusia 15 tahun di Pulau Pinghuo. Ia tinggal bersama ayahnya Zhang Qiushan, ibunya Yin Susu, dan ayah angkatnya Singa Emas Si Sun. Saat itu Zhang Qiushan dan Yin Susu membawa Zhang Wuji ke daratan tengah tanpa Si Sun, dengan harapan Wuji dapat menemukan banyak hal baru dan lebih baik dalam hidupnya. Di sebuah perahu yang mereka bertiga gunakan, ada seorang anak perempuan menangis karena ibunya nampak sakit dan sangat lemah. Wuji memberikan sebuah giok untuk menghibur anak perempuan tersebut. Lalu sebentar kemudian Zhang Qiushan berusaha mengobati ibunya dengan menyalurkan tenaga dalamnya kepadanya. Akhirnya perahu mereka pun sampai ke daratan. Mereka bertiga segera bergegas meninggalkan perahu dan meninggalkan gadis tersebut bersama ibunya yang masih tertinggal di dalam perahu. Selepas mereka pergi, datanglah sekelompok pendekar wanita dari MA menghampiri gadis dan ibunya. Gadis itu dibawa paksa oleh salah satu dari mereka, lalu kemudian gurunya Biksu Mijue menghampiri ibunya yang sekarat. Dari ibunya ini sang guru MA mendapatkan info bahwa Zhang Qiushan dan Yin Susu ada di perahu ini sebelumnya. Tapi tak disangka gurunya membunuhnya saat ia tidak mau menuruti keinginan gurunya. Tetapi sang guru berjanji akan merawat Shiro anaknya hingga dewasa. Di perahu itulah pertama kali Wuji bertemu dengan Shiro. Kemudian sampailah mereka di Wudang. Saat itu banyak sekali orang-orang dari ke-6 sekte lurus berkumpul di depan perguruan Wudang. Mereka meminta Zhang Qiushan untuk mengatakan di mana keberadaan Si Sun untuk membalas dendam. Tapi Qiushan tidak mau mengatakannya. Ia berkata bahwa Si Sun sudah difitnah, bukan dia yang melakukan banyak pembunuhan. Di dalam ruangan nampak Wuji dan Yin Susu melihat perdebatan di depan perguruan Wudang. Tak disangka dua pendekar dengan kungfu tapak Xuanming masuk dan dengan cepat berusaha menyerang Yin Susu dan Zhang Wuji. Sekalipun Zhang Sanfeng datang menolong Yin Susu dan Zhang Wuji, Zhang Wuji dan Yin Susu tetap terkena racun tapak es dari mereka. Zhang Sanfeng membawa Yin Susu dan Wuji ke tengah pertemuan di depan perguruan Wudang. Zhang Qiushan yang saat itu melihat anak istrinya terluka meminta gurunya untuk menjaga mereka. Ia akan menyelesaikan masalahnya dengan kelima perguruan itu seorang diri. Zhang Qiushan mencabut pedangnya dan menantang semua orang di situ. Terjadilah duel tak berimbang. Zhang Qiushan terluka dikeroyok banyak pendekar, dan hingga Biksu Mijue mengambil pedang langit lalu kemudian mengayunkannya menyayat tubuh Zhang Qiushan hingga robek penuh darah di perutnya. Saat Biksu Mijue hendak menyerang lagi, Zhang Sanfeng dengan cepat menghadang Biksu Mijue. Ia merampas pedangnya dan menyita pedangnya di Wudang. Qiushan akhirnya mati di antara genggaman tangan anak istrinya. Zhang Sanfeng marah dan mengusir semua pendekar saat itu dari Gunung Wudang. Wuji dan Yin Susu masih hidup. Mereka mempertahankan hidup dan melawan rasa sakit di Gunung Wudang. Zhang Sanfeng nampaknya setiap hari memberikan tenaga dalamnya kepada Zhang Wuji. Hingga suatu kali ia bercerita terhadap salah satu muridnya setelah mengobati Wuji. Wuji hanya bisa sembuh dengan jurus matahari, sedangkan Zhang Sanfeng hanya menguasai beberapa jurus saja dari jurus itu. Dulu ia pernah membantu gurunya di kuil Shaolin. Ia membantu menyalip kitab Lujia yang berisi jurus 9 matahari. Tapi pihak Shaolin menuduh bahwa ia dan gurunya mempelajari jurus itu diam-diam. Saat itu Zhang Sanfeng bersumpah dia dan seluruh murid Wudang tidak akan mempelajari jurus itu.
Ternyata salinan kitab Lujia ada di perpustakaan pribadi Zhang Sanfeng yang tak seorang pun diizinkan masuk ke tempat itu. Ia membawa Wuji ke perpustakaan itu, lalu ia memerintahkan Wuji untuk membaca kitab apapun yang Wuji inginkan di perpustakaan itu, sambil membereskan kitab-kitab di perpustakaan itu. Sebelum Zhang Sanfeng keluar, ia mengeluarkan tenaga dalamnya mengoyak seisi ruangan di situ hingga beberapa peralatan dan buku jatuh berserakan. Saat Zhang Sanfeng keluar dari tempat itu, Wuji menemukan kitab Lujia di antara banyak buku yang terjatuh saat itu. Wuji ingat bahwa kakek gurunya pernah menceritakan tentang kitab itu kepadanya, tapi Wuji pun ingat bahwa murid Wudang tidak boleh mempelajari kitab itu. Muncul dilema dalam hati Wuji, tapi akhirnya Wuji meninggalkan begitu saja kitab itu. Hingga suatu kali saat Wuji dan ibunya diganggu oleh murid-murid Wudang lainnya yang iri terhadap Wuji karena nampak disayangi oleh kakek gurunya. Wuji terpaksa memukul mereka semua dengan sebuah jurus yang pernah ia pelajari dari Sisun ayah angkatnya. Setelah itu Wuji membawa ibunya pergi ke Pulau Pinghuo kembali. Dan sesuatu terjadi di Wudang, saat beberapa pendekar Wudang melaporkan perilaku Wuji yang telah melukai banyak murid Wudang. Zhang Sanfeng segera kembali ke perpustakaan dan ia tahu bahwa Wuji telah pergi dengan membawa kitab Lujia. Dalam perjalanannya menuju Pulau Pinghuo, Yin Susu meninggal di dalam perjalanan. Satu pesan yang sama seperti pesan ayahnya sebelum meninggal adalah, jangan balas dendam. Setelah sampai di Pulau Pinghuo, Wuji meminta bantuan Singa Emas untuk mempelajari kitab 9 matahari. 6 bulan setelah mempelajari jurus matahari, racun es di tubuhnya hilang. Karena jurus matahari sangat kuat, Wuji mampu menyelesaikan jurus ini hingga sampai 16 tahun. Lalu setelah itu ia kembali ke daratan tengah untuk mencari keadilan atas kematian kedua orang tuanya. Setibanya di daratan tengah, ia bertemu dengan sekelompok orang dari perguruan Huasan yang membual dengan kemampuan mereka dan parahnya membuat cerita konyol tentang 5 pendekar Wudang, Zhang Qiusan dan Yin Susu. Saat itu Wuji diam saja mendengar ocehan mereka, tetapi tiba-tiba seorang wanita berbaju merah melempar telur dan mentega ke arah pimpinan partai Huasan yang penuh bualan itu. Ia menantang mereka semua karena telah menghina Putri Elang Langit Yin Susu dan pendekar kelima Wudang. Terjadilah pertarungan antara seorang wanita yang dikeroyok banyak orang dari sekte Huasan. Awalnya Wuji hanya melihat pertarungan itu, tetapi saat ia melihat wanita itu terjatuh dan dalam bahaya, ia segera melompat dan membawanya pergi menjauh dari orang-orang Huasan saat itu. Saat mereka sudah lepas dari orang-orang Huasan, mereka pun saling memperkenalkan diri. Wanita itu bernama Xiao Chao, tetapi Wuji memperkenalkan diri dengan nama Chen Aniu. Saat itu mereka bersembunyi dan bercakap di atap sebuah rumah. Dari kejauhan mereka melihat 2 pendekar tapak Xuan Ming menaiki kuda bersama dengan beberapa prajurit mengiringi sebuah kereta kuda yang nampak mewah saat itu. Wuji yang mengenal mereka berdua mulai bertanya dalam hati siapa yang sedang mereka kawal. Sedangkan Xiao Chao tiba-tiba melompat dan berkata ia harus pergi, ada tugas yang menantinya. Malam tiba, nampak Xiao Chao menguping pembicaraan beberapa tokoh di atap sebuah bangunan. Lalu kemudian Wuji pun datang tepat di belakang Xiao Chao yang sedang bersembunyi menguping. Awalnya Wuji menyuruh Xiao Chao untuk segera pergi dari tempat itu, karena Wuji tahu di bawah sana ada pendekar-pendekar berbahaya yang berilmu tinggi. Tapi karena Xiao Chao menolak, akhirnya Wuji pun ikut mendengar pembicaraan mereka. Dari mereka Wuji tahu bahwa selama ini ada orang yang mengadu ke 6 sekte dengan sekte Ming. Di situ nampak seorang wanita cantik namun nampak bengis dan kejam. Lalu kemudian Cheng Kun, 2 pendekar tapak es dan beberapa pengawal putri itu. Tak disangka Cheng Kun mendengar suara Xiao Chao di atap bangunan. Ia dengan tiba-tiba melancarkan sebuah serangan yang membuat Xiao Chao melayang jatuh, tetapi Wuji berusaha mengejarnya. Saat hampir mampu menyelamatkan Xiao Chao, Cheng Kun menyerang Wuji, sehingga pengejarannya beralih menghalangi pukulan Cheng Kun. Xiao Chao pun jatuh kesakitan. Terjadi pertarungan antara Wuji dan Cheng Kun pun terlempar ke belakang saat beradu pukulan dengan Wuji. Lalu kemudian putri itu memberi perintah kepada 2 pendekar tapak es untuk menangkap Wuji.
Pertarungan sengit terjadi, dan dari pertarungan itu mereka semua tahu kungfu Wuji sangat tinggi, saat ia mampu menahan serangan kedua pendekar tanpa terluka. Mereka sempat terhenti saat tapaknya tak mampu melukai Wuji, hingga saat Cheng Kun mengatakan pemuda itu harus dibunuh, kedua pendekar tapak es ini menyerang Wuji kembali. Sesungguhnya serangan mereka tak mampu mengenai atau melukai Wuji, tapi saat Xiao Chao ingin membantu justru membuat Xiao Chao terpukul tapak es. Saat ini Wuji bertarung dengan melindungi Xiao Chao, hingga akhirnya Wuji melemparkan Xiao Chao ke arah putri musuh itu. Di tengah pertarungannya Wuji melompat ke arah putri tersebut dan mengancamnya dengan mencengkeram lehernya. Putri itu pun menyuruh semua orang mundur. Ia pun mengatakan pada Wuji, bahwa pergi gadis kecilmu ini ia terkena tapak beracun, waktunya tidak akan lama untuknya hidup. Saat itu Wuji sedikit panik terpengaruh ucapan putri itu. Wuji melompat cepat membawa Xiao Chao pergi dari tempat itu dan tidak ada yang sanggup mengejarnya. Cheng Kun pun berkata kepada tuan putri tersebut pria itu memiliki kungfu yang hebat kelak mungkin akan mengganggu rencana mereka. Sang putri membalas Cheng Kun dengan singkat, sambil terus menatap arah jalur Wuji pergi. Wanita cantik dan keji ini adalah putri Raja Mongolia bernama Zhao Min. Kelak ia akan memiliki perkara-perkara serius dengan Zhang Wuji. Selepas dari para penjahat di bawah pimpinan Zhao Min, Wuji dan Xiao Chao berlayar ke Kuanming. Saat itu Xiao Chao nampak sakit terluka di atas perahu. Dalam perahu tersebut bukan hanya ada Wuji dan Xiao Chao tetapi ada sekumpulan pendekar wanita berbaju putih dari sekte Mei. Saat itu Wuji melihat sebuah giok yang dibawa tergantung di baju salah satu dari pendekar wanita itu. Sewaktu Wuji kecil, giok itu pernah ia berikan kepada seorang gadis kecil yang menangis di sebuah perahu karena ibunya sakit dan sekarat. Hingga akhirnya Wuji menanyakan giok itu kepada wanita tersebut. Dari situ Wuji tahu ia bernama Shiro dan ternyata benar ia adalah wanita yang pernah ia temui sewaktu masih kecil. Saat mereka turun dari perahu, Shiro menawarkan pada Wuji tumpangan kereta karena mereka menuju ke tempat yang sama di Kuanming. Wuji pun menyetujuinya dan mereka melaju di atas kereta kuda bersama-sama menuju Kuanming. Shiro dan rombongan sekte Mei berhenti di sebuah tempat yang telah berkumpul ke-6 sekte lurus untuk merencanakan penyerangan terhadap sekte Ming. Dalam pertemuan itu Cheng Kun mengusulkan menggunakan sosok Zhang Wuji palsu untuk menyusup ke sekte Ming dan melumpuhkan para petinggi sekte Ming yang berilmu tinggi. Saat itu kelelawar hijau menguping pembicaraan mereka, lalu setelah mendengar itu dengan kemampuan meringankan tubuhnya kelelawar hijau mengambil seorang wanita dari situ. Ia membawa terbang dan dikejar oleh Biksu Mijue yang membawa pedang langit. Melihat itu kelelawar hijau melepaskan wanita sandranya, kemudian kembali terbang lagi ke sisi yang lain. Saat itu Shiro dan murid-murid sekte Mei lainnya berusaha menangkap kelelawar hijau di hadapan mereka. Tak disangka justru Shiro tertangkap oleh kelelawar hijau dan dijadikan sandera yang kedua oleh kelelawar hijau. Tiba-tiba Wuji melompat cepat menyerang kelelawar hijau. Saat mereka beradu pukulan kelelawar hijau terlempar, dan Shiro pun terselamatkan. Kelelawar hijau pun pergi. Sekarang justru Wuji yang diinterogasi oleh banyak pendekar sekte lurus, terutama ketua Mei Biksu Mijue. Ia mencurigai bahwa Wuji adalah salah satu dari anggota sekte Ming setelah melihat kemampuan kungfunya yang sangat tinggi. Wuji yang saat itu memikirkan Xiao Chao yang masih berada di kereta meminta maaf untuk segera menolongnya dan ia mengeluarkan auman seperti singa emas untuk menghentikan laju para pendekar supaya tidak mengikutinya. Wuji bergegas pergi setelah masuk ke dalam kereta dan melihat Xiao Chao yang nampak kesakitan racun tapak es di tubuhnya mulai kambuh kembali. Akhirnya Wuji dan Xiao Chao masuk menerobos Kuanming lalu ia menemui Yang Xiao, kelelawar hijau, dan ketua Yin dari sekte Elang Langit untuk mencari tempat yang aman guna menyelamatkan Xiao Chao dari racun tapak es yang menyerangnya. Saat itu Wuji terharu melihat kakeknya yang bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Ia mengaku bahwa ia adalah Wuji cucunya. Tapi tak disangka justru kakeknya secara tiba-tiba menyerang Wuji. Kemudian terjadi pertarungan antara Wuji dan ketiga petinggi sekte Ming saat itu. Sebelum pertarungan ini Raja Lang Putih memberi perintah untuk membunuh siapa saja yang mengaku Zhang Wuji karena kelelawar hijau mendapat informasi bahwa sekte lurus akan berusaha masuk ke sekte Ming dengan menggunakan Zhang Wuji palsu. Alhasil pertarungan ini pun tak terelakkan. Melihat situasi saat itu sangat rumit, Xiao Chao membuka pintu menuju daerah terlarang sekte Ming dan menyuruh Wuji untuk masuk ke tempat itu bersamanya. Setelah mereka masuk Xiao Chao menutupnya kembali. Tak disangka di tempat ini Xiao Chao tidak tahu jalan keluarnya.
Sehingga mereka berdua terkurung di situ dan tak tahu harus bagaimana untuk keluar dari tempat itu. Saat mereka berusaha mencarinya, mereka menemukan mayat ketua Sekte Ming ke-33. Di situ juga Wuji dan Xiao Chao menemukan petunjuk 7 tingkat jurus menggeser alam Sekte Ming. Ini sebuah jurus ajaib Sekte Ming. Di samping mayat ketua Sekte Ming ke-33, tertulis bahwa ia malu memiliki istri tak bermoral yang merupakan kekasih gelap Cheng Kun. Tanpa sengaja ia membunuh istrinya, lalu kemudian ia menutup pintu area terlarang itu dengan tumpukan batu dan hanya dengan jurus menggeser alam tingkat ketiga batu itu bisa digeser. Alhasil atas bantuan Xiao Chao untuk menerjemahkan tulisan dalam batu itu, Wuji mampu mempelajari jurus menggeser alam hingga tingkat ke-6. Awalnya Xiao Chao menyuruh Wuji untuk tidak mempedulikannya dan segera mempelajari sampai tingkat 7. Tetapi karena kondisi Xiao Chao yang semakin parah, Wuji menggunakan jurus menggeser alam dengan memindahkan racun tapak es di tubuh Xiao Chao ke mayat ketua Sekte Ming ke-33. Setelah itu Wuji mendobrak lewat lantai aula Sekte Ming yang saat itu telah jadi area pertumpahan darah antara Sekte Ming dan ke-6 Sekte Lurus. Wuji berusaha melerai kedua sekte yang berselisih. Ia membongkar fakta bahwa Cheng Kun yang bekerja sama dengan pihak Mongol dan mendapat dukungan dari 2 pendekar tapak Xuanming, berusaha mengadu domba kedua sekte bertentangan untuk saling bunuh. Ia membeberkan bahwa Cheng Kun adalah biksu Yuan Shen yang sudah 10 tahun bersembunyi di kuil Shaolin. Saat itu Xiao Chao yang sebelumnya mendapat perintah Wuji untuk membantu ketiga pendekar Ming yang terluka, tiba-tiba berteriak. Ia mengatakan bahwa racun di tubuh Yang Xiao dan kelelawar hijau telah bereaksi. Mendengar itu Wuji mendekat, lalu kemudian ia memindahkan racun itu ke tubuh 2 orang dari sekte Huasan yang selalu mengatakan hal-hal yang menjijikan dan menjengkelkan. Alhasil 2 tokoh Huasan ini merasa kedinginan, lalu Yang Xiao dan kelelawar hijau pulih kembali. Lalu di antara tokoh sekte lurus berteriak seorang biksu untuk menantang Zhang Wuji. Biksu ini adalah seorang biksu yang memiliki keterampilan cakar naga sempurna di Shaolin, yaitu Biksu Kongjin. Ia melompat dan secara terang-terangan menantang Zhang Wuji untuk bertarung. Singkat cerita, pertarungan pun terjadi. Awalnya Wuji nampak hanya menghindar tanpa membuat perlawanan. Biksu Kongjin pun sedikit marah dengan perbuatan Wuji ini. Akhirnya Wuji mulai menyerang Biksu Kongjin. Biksu Kongjin cukup kaget saat melihat Wuji juga menggunakan jurus cakar naga yang ia kuasai untuk menyerang. Hingga akhirnya dengan jurus itu Wuji mampu memukul dan melukai Biksu Kongjin yang membuat Biksu Kongjin mengakui kekalahan dan mengakui kehebatan Zhang Wuji. Kemudian Biksuni ketua Sekte Emei maju melawan Zhang Wuji dengan pedang langit. Wuji yang tak bersenjata menangkap salah satu murid Sekte Emei dan menggunakannya sebagai senjata untuk melawan Biksu Mijue. Biksu ini nampak murka, pedangnya meluncur tanpa peduli siapa yang akan terkena tajamnya pedang langit. Alhasil pipi murid Emei yang di tangan Wuji tergores setelah Wuji mencoba melepaskan genggamannya terhadap murid Emei itu. Kemudian Wuji kembali menangkap Zhao Shiro sebagai tameng. Kali ini Biksu Mijue nampak terdesak hingga pedang langit di tangannya lepas dan terebut oleh Wuji. Wuji meminta maaf dan berusaha mengembalikan pedang langit itu kepada sang biksuni. Tapi karena Biksu Mijue tidak merespon niat baik Wuji, Wuji pun memberikan pedang langit pada Zhao Shiro untuk kemudian diserahkan kembali ke Biksu Mijue. Tapi saat pedang langit sudah di tangan Shiro, Biksu Mijue berteriak bunuh dia. Shiro teringat pesan gurunya sebelumnya, siapapun murid Emei yang tidak mengikuti perintah gurunya mustahil untuk bisa reinkarnasi. Ingatan itu mendorong Shiro menancapkan pedang langit ke tubuh Wuji secara tiba-tiba. Wuji terluka dikelilingi semua petinggi Sekte Ming. Di saat yang sama semua klan dari Sekte Lurus pergi, tapi pendekar kedua Wudang menghampiri Wuji dan memberikan obat Wudang untuk mengobati luka Wuji. Dari niat itu timbullah obrolan yang mengungkap sosok asli dari Zhen Anyu, yaitu Wuji. Seluruh pendekar Wudang pun gembira, mereka mendekat dan meminta orang-orang Sekte Ming menjaganya. Lalu kemudian mereka semua pergi. Wuji tertidur 3 hari 3 malam setelah pertarungan itu. Saat Wuji terbangun, Yang Xiao, ketua Yin Sekte Elang Langit,
kelelawar hijau, dan Xiao Chao, berlutut di hadapan Wuji. Mereka memohon dan lebih tepatnya memaksa Wuji untuk menjadi ketua Sekte Ming ke-34. Wuji pun menerima permohonan itu, tetapi suatu kali terjadi peristiwa yang mengejutkan Wuji saat berada dalam aula Sekte Ming bersama semua pengikut Sekte Ming yang memujanya sebagai ketua sekte. Seorang penjaga masuk menerobos lalu kemudian memberikan sepucuk surat kepada Yang Xiao bahwa pendekar Yin atau pendekar ke-6 Wudang ditemukan lumpuh di sebuah tempat di dekat area penjagaan Sekte Ming. Wuji dan semua petinggi pun bergegas menemui pendekar Yin. Dari pendekar Yin, Wuji mendapat informasi bahwa paman-pamannya lainnya telah diracun, lalu kemudian dua orang datang bernama Amau dan Akau yang melumpuhkannya dan membawa pergi paman-pamannya yang lain. Wuji pun berjanji pada pamannya untuk menemukan tabib ataupun obat yang ampuh untuk menyembuhkannya. Xiao Chao mengatakan pada Wuji bahwa di kediaman Liu tak jauh dari mereka saat ini, Tuan Putri cantik yang pernah mereka lihat sebelumnya yaitu Zhao Min, berada di tempat itu. Wuji diikuti para petinggi Sekte Ming bergegas menuju kediaman Liu untuk mencari Zhao Min. Sesampainya di sana, seorang pelayan yang sangat ramah datang menyambutnya. Ia mempersilahkan semua tamu Sekte Ming untuk menunggu Tuan Putri sebentar di tempat mereka. Ia mengatakan bahwa Tuan Putri Zhao Min sudah tahu bahwa mereka akan datang saat itu. Wuji dan pengikutnya pun mengikuti pelayan tersebut karena sikapnya yang ramah. Sambil menunggu kedatangan Zhao Min, semua orang melihat sekeliling ruangan tersebut. Raja Elang Langit menemukan sebuah tulisan yang teratur yang isinya hancurkan Huasan, Kunlun, dan ada satu tulisan lain hancurkan Sekte Ming. Melihat itu kelelawar hijau marah dan merobek tulisan itu, tapi ternyata tulisan itu tersangkut dengan sesuatu yang tiba-tiba menyemburkan asap yang sepertinya berbahaya, yang akhirnya terhirup mereka semua. Wuji segera memberi perintah untuk kembali ke pendekar Yin. Sampai di sana semua orang yang terkena asap beracun sebelumnya menjadi lemas, tetapi tidak dengan Zhang Wuji. Melihat itu semua, Wuji segera kembali ke kediaman Liu untuk meminta obat penawar kepada Zhao Min. Setibanya di sana, Zhao Min sepertinya sudah menanti Wuji datang. Pertemuan ini membuat Wuji tahu wanita cantik ini bernama Zhao Min, putri Raja Luyang dari Mongolia. Awalnya Wuji memaksa Zhao Min memberikan obatnya, tetapi Zhao Min yang banyak akal justru menjebak Wuji jatuh ke dasar bangunan yang cukup dalam. Tetapi sebelum Wuji jatuh, Wuji menangkap tangan Zhao Min dan mereka berdua jatuh dalam jebakan itu. Disinilah terjadi perdebatan dan interaksi yang unik antara mereka. Beberapa peristiwa di sana membuat benih cinta dalam hati mereka tumbuh. Akhirnya Zhao Min memaksa Wuji untuk menyetujui 3 permintaannya yang ditukar dengan obat penawar. Saat itu Wuji tidak sanggup menolaknya, ia harus segera pergi karena Zhao Min yang licik merencanakan sesuatu yang buruk pada Xiao Chao, dan yang lainnya dalam penantian obatnya saat itu. Sehingga Wuji pun menyetujui permintaan itu. Ia bergegas kembali ke tempat di mana Xiao Chao dan para pendekar menanti kedatangan Wuji. Sampai di sana ternyata Xiao Chao sedang beradu dengan ketua Sekte Ma. Xiao Chao mengulur waktu dengan berusaha menerima 3 pukulan dari biksuni keji Sekte Ma. Pada pukulan kedua Xiao Chao sudah nampak tak mampu lagi menerima pukulan selanjutnya. Tetapi demi janjinya untuk melindungi semua orang yang saat itu terluka, dia tetap mau menerima pukulan ketiga biksuni Jue. Hingga saat pukulan ketiga diluncurkan tanpa diduga, sang biksuni terpental sangat kuat karena ternyata Wuji datang dan di waktu yang tepat tangannya menyentuh punggung Xiao Chao untuk menyalurkan energinya ke tubuh Xiao Chao. Setelah Wuji memberikan obat penawar kepada para pengikutnya, Wuji menghampiri orang-orang Sekte Ma. Awalnya semua murid menghunus pedang berjaga jika Wuji ingin melukai gurunya atau murid-murid lainnya. Tetapi justru Wuji memberikan informasi bahwa kerajaan telah mengutus ahli-ahli kungfu untuk membunuh atau menghancurkan tokoh-tokoh dari ke-6 partai. Wudang sudah menjadi korbannya, pendekar Yin menjadi lumpuh dan keempat paman Wuji yang lain ditangkap dan keberadaannya belum diketahui sampai saat itu. Wuji berpesan kepada mereka semua untuk lebih berhati-hati. Mendengar itu Shiro yang menghadang Wuji paling depan, mengucapkan terima kasih dan ia mengajak mereka semua untuk pergi dari tempat itu. Setelah itu Wuji mengajak semua pengikutnya untuk ke Shaolin. Ia ingin bertanya kepada Biksu Kongwen tentang luka pamannya karena diduga pamannya terluka hingga lumpuh oleh jurus dari perguruan Shaolin.
Tak disangka setelah sampai di Shaolin mereka menemukan mayat orang-orang Shaolin bertumpuk di ruangan sekte Shaolin. Yang lebih mengejutkan lagi ada sebuah kain panjang bertuliskan sekte Shaolin terlebih dahulu kemudian Wudang, sekte Ming yang menguasai dunia persilatan. Melihat itu Wuji segera pergi ke Wudang dengan cepat meninggalkan semua orang saat itu. Sesampainya di Wudang ia muncul di belakang Chang Shenren dan ia memberikan energinya untuk menyembuhkan luka Chang Shenren yang sebelumnya telah dilukai oleh Song Qingsu putra dari pendekar Song murid Wudang. Saat itu Chang Shenren berhadapan dengan Zhao Min dan dua pendekar Amao dan Akao yang sebelumnya telah melukai para pendekar Wudang. Di belakang mereka nampak banyak sekali prajurit putri Zhao Min bersenjata panah dan pedang. Zhao Min sebelumnya menggunakan nama Zhang Wuji dari sekte Ming, tetapi saat Wuji datang kakeknya mulai tahu bahwa ia bukanlah Zhang Wuji yang asli dan mereka bukan dari sekte Ming. Singkat cerita Wuji menggantikan kakeknya menghadapi tantangan Zhao Min dan para pengikutnya. Saat itu Zhao Min mengingatkan pada Wuji bahwa ia sudah berjanji untuk mengabulkan 3 permintaannya. Zhao Min pun mengajukan satu permintaannya yaitu Wuji tidak boleh menggunakan jurus apapun yang sudah pernah ia pelajari. Alhasil Wuji menyanggupinya dan meminta Chang Shenren untuk mengajarkan padanya sebuah jurus saat itu juga. Chang Shenren dengan luar biasa mempraktekkan sebuah jurus lembut tapi terkadang nampak dengan cepat mengeluarkan tenaga dahsyat dan langkahnya membentuk pola yin dan yang. Jurus ini adalah jurus Tai Chi yang telah Chang Shenren ciptakan. Wuji mengamati dengan baik, tetapi saat itu Amao sudah mendapat perintah dari putri Zhao Min untuk menyerang Zhang Wuji. Zhang Wuji terus menghindar hingga ia menyerang setelah ia mampu menyerap jurus Tai Chi ke dalam dirinya. Xiao Chao, Yang Xiao, Ketua Yin, dan kelelawar hijau saat itu datang dan memberi hormat kepada Chang Shenren. Di saat yang sama Wuji memutar, mengoyak dan akhirnya mematahkan sendi Amao seperti Amao telah mematahkan tulang-tulang pendekar Wudang sebelumnya. Karena jurus matahari, Zhang Wuji menjadi mampu menyerap semua kungfu yang ia lihat dengan sangat cepat. Kemudian saat Akao yang akan menjadi lawannya, Wuji meminta petunjuk kepada Chang Shenren jurus pedang apa yang bisa dia pelajari dan gunakan. Lalu sang kakek menjawab Wuji sudah menguasai semuanya, ia hanya perlu mengingat jurus pukulan Tai Chi. Mendengar itu Wuji, sejenak mengingat semua pukulan Tai Chi yang Chang Shenren praktekkan sebelumnya. Lalu saat Chang Shenren menanyakannya kembali apakah ia ingat semua bentuk pukulannya, Wuji menjawab sudah lupa semua. Ken Shenren tertawa bahagia mendengar jawaban Wuji. Kemudian Wuji meminta Xiao Chao membuka peti yang ia bawa. Ternyata di peti yang sebelumnya disandang Wuji dari Pulau Pinghuo adalah golok pembunuh naga yang kekuatannya tidak kalah dibandingkan dengan pedang langit. Sebelumnya Yang Xiao mengingatkan bahwa Akao sesungguhnya adalah dewa pedang yang terkenal di dunia persilatan. Kemampuannya jauh di atas Biksu Mei, ia berharap Wuji berhati-hati. Pertarungan pun terjadi, dua senjata sakti saling beradu, berkilat dan berdesing di antara salju putih yang menghiasi setiap titik di pelataran Wudang saat itu. Tapi akhirnya saat keduanya melompat tangan Akao yang memegang pedang langit melayang, terpisah dari tubuhnya. Tangannya telah terpotong oleh golok pembunuh naga, alhasil ia jatuh tanpa lengan dan ambruk mengakhiri pertarungan itu. Seusai pertarungan itu tiba-tiba seorang bertopeng berlari dan melayang cepat mengambil pedang langit, kemudian ia menyerang Zhang Wuji tiba-tiba, dan pada akhirnya ia hanya ingin membawa pergi Zhao Min dari situ. Saat Zhao Min dibawa melayang pergi oleh pendekar bertopeng itu, Yang Xiao dan kelelawar hijau berusaha mengejarnya, tetapi laju mereka dihadang pasukan panah Zhao Min yang melepaskan panahnya ke angkasa menghadang laju Yang Xiao dan kelelawar hijau. Pesan terakhir Zhao Min kepada Zhang Wuji, carilah aku di Datu jika ingin menyelamatkan orang-orang dari sekte Mei. Sesi 1 New Kung Fu Cult Master 2022 berakhir di sini. Apakah Wuji akan ke Datu untuk menemui Zhao Min? Apakah Zhao Shiro benar-benar tertangkap bersama murid lain dari sekte Mei? Apakah Wuji bisa berdamai dengan guru dari sekte Mei? Kung Fu Cult Master produksi tahun 2022 tidak seperti Kung Fu Cult Master 1993 yang dibintangi oleh Jet Li. Di produksi tahun 2022 ini ada part 2 yang sudah diterbitkan. Maka, like and subscribe channel ini. Dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah wuxia.